Hai guys, welcome back to my channel. Jadi aku dapat DM dari followers aku. Dia kirimin bukti postingan dimana postingannya berisi tentang surat perjanjian sesama afiliator. Surat perjanjian ini dibuat oleh Bang Fakar. Dia kirim DM seperti ini. Halo C, terus dia kirim bukti postingannya. Ini C, aku ada dapat bukti bahwa memang ada mentor yang mengajarkan muridnya untuk jadi mentor afiliasi. Terus aku jawab, ya aku udah denger tuh dari sebelum booming. Karena aku punya teman orang Medan, terus teman aku ini punya teman juga dan dia ikut di grupnya Bang Fakar. Terus dia bilang ada perjanjiannya malah. Yang Bang Fakar buka kelas berapa puluh juta terus dijanjiin modalnya bakalan dibalikin kalau misalnya dia nggak sukses. Di sini dia juga bilang sampai pakai materai. Nah ini aku bakalan baca suratnya. Di sini ada nama dari Bang Fakar, yaitu Fakar Suhartami Pratama. Terus jabatannya sebagai Direktur Utama dan instansi dari PT Fakar Edukasi Pratama. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Fakar Edukasi Pratama yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, yang di bagian ini dituliskan nama lengkap, nomor KTP dan lain sebagainya, diisi sama yang mau join di kelasnya Bang Fakar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut pihak kedua. Pada hari ini tanggal 5 bulan 9 tahun 2021, kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerjasama dengan isi sebagai berikut. Pasal yang pertama, ketentuan umum. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama akan membimbing pihak kedua untuk menjadi seorang trader, afiliasi, influencer, dan juga mentor trading. Wow, ada afiliasinya ya guys. Kedua, terkhusus pihak kedua yang telah menjadi member Fakar Trading dengan membayar 13 juta. Jika dalam waktu 6 bulan pihak pertama tidak menjalankan tugasnya, maka uang akan segera dikembalikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berarti Bang Fakar ini benar-benar yakin banget ya bahwa orang yang join di kelasnya itu bisa dan akan sukses. Ketiga, pihak pertama akan membantu menghasilkan penghasilan pihak kedua minimal sebesar 10 juta sampai 100 juta, bahkan lebih untuk setiap bulannya. Ya menjanjikan sesuatu yang besar, ya otomatis siapa ya kan yang nggak tergoda. Keempat, pihak pertama akan membantu memberi modal memberi modal giveaway kepada pihak kedua. Ini caranya gimana coba? Pihak pertama akan membantu memberi modal, sedangkan bukannya giveaway atas dasar kemauan dari trader itu sendiri kan? Misalnya dia profit, terus dia dapat duit, dia pengen aja gitu bikin giveaway. Ini malah dibantuin dong. Kelima, pihak pertama akan membantu menaikkan akun Instagram pihak kedua. Di istilahnya kayak dipromosiin ya. Keenam, pihak pertama akan memberikan saldo promo atau akun promo trading kepada pihak kedua. Ya ampun. Terus lembar selanjutnya surat pernyataan kerjasama. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah jadi dimasukin lagi datanya. Dengan ini menyatakan bahwa yang pertama, saya berjanji akan merahasiakan semua informasi mengenai kontrak kerjasama. Nah nggak mungkin lah ya masih dirahasiakan kalau misalnya beritanya udah se-booming ini. Pasti semua pada speak up memberitahukan kebenarannya tuh seperti apa. Yang kedua, selama masih terikat dengan kontrak perjanjian kerjasama ataupun sudah tidak terikat lagi, saya akan tetap mematuhi peraturan di atas, berjanji akan merahasiakan semua informasi mengenai kontrak perjanjian kerjasama. Mungkin ya mereka juga yang ngerasa dirugikan pas ikut perjanjian dengan Bang Fakar, mau speak up tapi karena udah ada perjanjiannya kayak dua-dua hati gitu.
Tapi ya baguslah, akhirnya ada orang yang mau menjadi relawan buat speak up sebenarnya apa yang sudah dilakukan sama Bang Fakar. Karena kalau nggak ada yang speak up, nggak bakalan kebongkar. Yang ketiga, saya bersedia menjalin kerjasama dengan saudara Fakar Suhartami Pratama selama 3 tahun. Keempat, apabila saya melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati, maka saya siap untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, saya juga siap untuk membayar kerugian saudara Fakar Suhartami Pratama sebesar 500 juta karena saya telah melanggar perjanjian kerjasama. Mungkin ya, Bang Fakar ini berani bikin perjanjian seperti ini karena kan di sini ada tulisnya bahwa berjanji akan merahasiakan. Jika ada anggota yang melapor, berarti dia bakalan dikenakan denda sebesar 500 juta. Ya ampun, buat ngasih tahu kebenaran yang ada sampai akhirnya dibikin seperti ini gitu. Mungkin Bang Fakar takut kali ya kalau misalnya kebongkar. Makanya dia bikin perjanjian seperti ini. Biar orang juga mikir kan kalau misalnya dia kasih tahu, dia bongkar, ya siapa gitu yang mau bakalan dituntut 500 juta? Pasti nggak mau kan? Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan ini saya siap menghadapi segala konsekuensi dari surat pernyataan ini. Slide ketiga, ini panjang banget, itu masih di pasal ke-1 kayaknya. Kita next aja di pasal kedua di pembagian hasil. Para pihak sepakat untuk menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut. Pihak pertama akan mendapat 20% dari pendapatan yang didapatkan oleh pihak kedua dan pihak kedua akan mendapatkan 80%. Jadi gini ya guys, dia kan bikin kelas, kita kan udah ngebayar ya di awal. Terus kenapa penghasilannya kita masih aja mau diambil sama Bang Fakar? Sekalipun itu 20% sama aja kan diambil sama dia. Aku tadi mikirnya gini loh, kalau misalnya kita udah bayar pertama, otomatis selanjutnya kita nggak bakalan bayar lagi. Tapi ternyata masih diminta loh 20%. Aduh. Pasal ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama berkewajiban membina hubungan kerjasama yang harmonis agar tercipta ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Yang kedua, pihak pertama berhak menerima hasil dari pihak kedua sebagaimana diatur pada pasal 2. Berarti dia bener-bener nuntut banget ya 20%-nya. Tiga, pihak kedua berhak menerima hasil dari pihak pertama sebagaimana diatur pada pasal 2. Keempat, pihak pertama berkewajiban memenuhi atau melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kelima, pihak kedua berkewajiban untuk yang pertama, mentaati segala peraturan yang diberikan pihak pertama. Yang kedua, memenuhi atau melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 9 sampai 13. Ini ibaratnya kita udah bayar di pertama, terus abis itu kita harus ngikutin aturannya juga. Wajib merahasiakan semua informasi mengenai pihak pertama yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatan ataupun karena sebab lain, baik selama jalin perjanjian kerjasama pada pihak pertama maupun setelah perjanjian kerjasama berakhir. Ini benar-benar ditekankan ya, bahwa jangan sampai membocorkan apa yang sudah dia lakukan ke publik. Pasal 4, berakhirnya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini dinyatakan berakhir apabila para pihak telah sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama di akhir waktu selesainya perjanjian kerjasama. Kedua, apabila di tengah periode perjanjian kerjasama salah satu pihak, baik pihak pertama atau pihak kedua meninggal dunia, maka hak keuntungan akan tetap dibagikan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Tiga, selama masih terikat dengan kontrak perjanjian kerjasama ataupun sudah tidak terikat lagi, pihak kedua harus tetap memenuhi peraturan yang ada pada pasal 5. Keempat, apabila pihak melanggar perjanjian kerjasama ini, pihak kedua siap untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak kedua juga siap untuk membayar kerugian saudara Fakar Suhartami Pratama sebesar 500 juta karena pihak kedua telah melanggar perjanjian kerjasama. Pasal kelima, perselisihan. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua di dalam kerjasama, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah. Wow. Astaga. Jika perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak berhak untuk saling memutus kontrak
karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama dalam menjalankan kerjasama. Tapi kan kalau misalnya putus kontrak, otomatis yang rugi kan kita ya, karena kan kita udah daftar, udah bayar duluan. Terus kalau kita nggak dapat hasilnya, ya kita dong yang rugi. Pasal ke-6, penutup. Perjanjian ini dibuat terangkap dua dan memiliki isi yang sama dengan dibubuhi tanda tangan para pihak yang terlibat di atas kertas bermaterai. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal ditangani surat ini oleh para pihak. Di sini ada materai 10.000, dan kalau misalnya surat perjanjian ini udah ditandatangani, otomatis kedua belah pihak udah siap dengan peraturan yang tertulis di perjanjian ini. Mungkin juga para anggota yang udah daftar, mereka mau speak up, tapi mereka mikirnya udah bikin perjanjian kerjasama kan, yang dimana mereka menandatangani surat ini di bawah kesadaran mereka. Jadi kalaupun mereka mau lapor, ya Bang Fakar tuh punya bukti kuat bahwa perjanjiannya udah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun ketika beritanya udah viral, udah booming, ya otomatis tetap aja kita tahu bahwa Bang Fakar ini salah, karena dimana dia udah mengajak orang lain untuk merugikan orang lain juga melalui afiliator. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. See you on my next video. Bye bye.